enaknya mungkin Franco ya Iron Hook mungkin kayak di Divine Judgment. Tapi jangan lupa ada Bloody Honey yang bisa untuk membuat ekspor atau retail. Bahkan Lancelotnya nanti akan bisa memberikan point kill terhadap Mongolia. Terhadap Kazakhstan. Dan ini dia game kedua, game penentuan. Apakah Mongolia akan memulangkan Kazakhstan atau Kazakhstan akan menggunakan hak best of 3 series di match yang pertama ini. Alright, let's go. Di early game belum tampak adanya agresi yang dilakukan oleh Kazakhstan. Meskipun mereka memang menggunakan Baxia ya, karena gak ada yang crossing sama sekali. Iya. Lebih memilih untuk mendapatkan 2 buff terlebih dahulu. Dan bahkan Ethan ternyata nggak seagresif itu ya. Dia nggak nunggu-nunggu di purple atau di orange. Dia bakal coba untuk ngebantuin dulu untuk Forbid karena impact dari red clearing minionnya juga lumayan cepat. Firaga Armor udah lepas dari IZN. Ini membuat memang di early game bakal susah sih. Lawan Terizla di early game sulit. Execution strike-nya masih bisa masuk ke dalam tubuhnya. Ya, tapi dengan percaya Firaga Armor kan nambah range juga ya nanti buat fire stack-nya dia. Jadi ya oke lah, tapi memang Aizen harus hati-hati banget. Karena ini adalah tanpa Firaga Armor, menurutku Xbox adalah hero yang biasa aja. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau ada Firaga Armor, dia kayak punya immortal gitu. Bisa nge-sliding lagi, lepas lagi, ada jendela invulnerable. Wah, kalau Masya itu kali 3, Xbox kali 4. Dan Onward udah mulai coba untuk dilakukan. Archeter coba untuk dikeluarkan. Ton Rose ngejar ke arah Red yang udah low HP tapi belum ada satu first blood pun yang terjadi. Detik-detik menuju datangnya Turtle yang pertama. EZN bakal coba untuk diharus benar-benar Iron Hook ke arah Gold Buff. Wah, ini rugi sih sebenarnya Kinesis. Ya jelas, itu kan yang tadi bisa diambil ya oleh dia. Tapi Ethan yang mendapatkan gold buff tersebut. Dan bahkan tadi Tortoise Poison sudah dipergunakan Kinesis. Iya. Jadi sekarang dia belum punya Tortoise Poison dan ini bisa banget dikontes oleh Mongolia. Dan sekarang Ton Rose-nya mencoba, wait, ada penalty zone keluar, ditambah dengan ada Onward. Dan kali ini membuat dari ZX Aura dalam ancaman. Masih ada Puncture, Last Insanity coba dikeluarkan. Retribution-nya, Kinesis yang lebih on point tapi reward manipulation. ZX Aura menjadi korban dari pertempuran barusan. Dan lihat bagaimana Onward, mulai ada satu Iron Hook yang coba dilakukan. Dan lihat bagaimana Kashi nggak selamat. Forbid garis depan mengcopy dengan baik ke arah satu Primal Ward. Sehingga dia bisa menumbangkan satu player dari Kazakhstan. Bisa direset tadi untuk Turtle yang diamankan oleh Kazakhstan. Dan kalau kita lihat memang dari replaynya sendiri, sayangnya Zaura harus terkunci terlebih dahulu. Yang membuat posisi dia langsung gak enak karena ada 4 hero di samping dia tepat. Iya, dan udah gitu pas banget kena void kristal lagi ya. Ada karpet yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia langsung tumbang. Tapi Forbid tahu betul dia bisa membalaskan dendam teman-temannya. Dan akhirnya dia dengan pemilihan terhadap edit yang di copy Primal White langsung bisa menumpaskan siapapun. Ya, apalagi kan beda di sini. Dimana memang Primal Wrath yang dipakai oleh si Forbid jelas punya damage dia. Dengan build magic ya. Iya sih. Otomatis. Lebih sakit mungkin Lebih sakit ya. Meskipun tanpa attack speed mungkin yang dimiliki oleh edit yang asli. Iya. Tadi Iron Hook yang coba untuk dilakukan oleh Ethan. Hampir saja mendapatkan ke arah Kashi. Sementara di arah mid lane udah turun gunung dari Kazakh. Mencoba untuk mengejar ke arah sosok dari ZX Aura. Dari item early game. Dari item early game-nya 2 jungler yang bermain dengan defense item. Tapi sudah ada Windtalker ya di tangan Bebex. Jadi ada satu item attack speed juga yang menurut ini penting banget untuk retail. Karena untuk yang sekarang juga biasanya dari Windtalker ke Berserker, terus juga ada Haskell gitu. Iya. Yang menarik Alim nggak bikin sepatu, langsung DHS. Iya, dia fokus benar-benar terhadap damage ya. Dia sadar betul, aku adalah harapan bangsa yang paling agung dari late game. Aku akan buat damage secepat mungkin. Ya, tapi tanpa adanya sepatu berarti kalau memang dibuka ya itemnya sama Mongol ya mereka tahu ini nggak bakal ninggalin lane. Oh iya. Bakal susah untuk Alim ninggalin lane-nya jadi bakal dibiarin aja dan lebih fleksibel jelasnya Bebex nanti. Oke, formasi 3-2 akan coba untuk dilakukan oleh teman-teman dari Mongolia. Mencoba untuk menggendong dari Ethan di arah bottom lane, mengejar ke arah Alim. Tapi untuk Turtle yang dibiarkan begitu aja. Berhasil didapatkan oleh Kazakhstan untuk kali kedua. Yap, dan itu gratis banget tadi. Secara posisi juga seorang masih ada di purple buff ya. Wah. Tapi lihat bagaimana Alim udah sekarat tadi dari area bottom lane. Alimnya benar-benar diharas. Kayaknya tadi udah mulai ada satu flicker dan juga bloody honey yang dilakukan oleh Ethan. Membuat dari Alimnya masih bisa selamat untungnya. Masih ada battle mirror image yang bisa dilakukan. Tapi Forbid ini bakal coba untuk dikejar. Dengan ada satu Kashi yang bakal maju ke depan dengan ada Onward dan lihat bagaimana sosok dari Forbid
nggak sempat untuk ngapa-ngapain. Langsung bisa di take down. Reward manipulation dari Red. Ada satu player Ethan yang ketinggalan di arah belakang. Tapi tiba-tiba datanglah sosok dari ZX Aura. Diangkat derajatnya. Mencoba untuk dilempar. Tapi dengan Tondrosnya belum bisa mendapatkan kasih malahan di outplay. Sekarang Genesis yang berhasil menumbangkan sang jungler dari Mongolia. Terlalu tebal tadi dengan Tortoise Poisons yang dimiliki oleh Genesis dan ngebalikin keadaan secara langsung juga. Ini terjepit tadi Forbit yang mungkin berusaha untuk memancing inisiasi dan beneran di-initiate langsung oleh Kazakhstan dan dia gak sempat untuk merespon apapun juga. Iya. Langsung tumbang dan lihat betapa tebalnya untuk barisan depan dari Kazakhstan. Susah banget apalagi Tortoise Poisons memang masih aktif ya di Genesis. Dan reset semuanya, keunggulan langsung diraih oleh Kazakhstan kali ini. Meskipun sekarang memang pengawalan ada di Bebex, tapi onward yang dipersiapkan juga ini sama-sama. Romer yang nempel dengan Marksman. Iya lagi. Walaupun tadi akhirnya Alim bisa di take down ya. Dan itu di take downnya sama ZX Aura juga. Jadi seenggaknya dari Alim agak sedikit ketinggalan. Wait, penalty zone tuh. Udah mulai dikeluarkan, tapi dengan adanya Tondros, ZX Aura masih selamat. Masih relax lagi. Oke, dan di top lane-nya juga dimenangkan Terisla ya ternyata. Oh iya juga, tapi sekarang team fight, reward manipulation, dan pelodihan yang dilakukan Genesis dalam ancaman, tapi onward coba untuk dikeluarkan. Di area belakang, tiba-tiba Alim hadir ke blazing duetnya. Aizen langsung hilang, ter-take down. Ada heavy crossbow dari Bebex, belum memiliki damage yang maksimal. Dengan adanya Ethan dan juga Aizen yang hilang, ada celah yang terbuka untuk Kazakhstan ngancurin outer turret mid lane. Neswarex baru selesai tadi untuk ZX Aura, tapi Alim yang sudah memiliki item dan bahkan bisa melepaskan Blazing Duet tanpa adanya hambatan sama sekali. Lihat bagaimana secara positioning juga terlalu mengunci ya. Melepaskan semua source skill ke Genesis. Dan itu sudah habis semuanya dan membuat Alim bebas dengan Blazing Duetnya. Langsung aja masuk ke tengah-tengah. Mungkin niatnya ini ya Om ya. Mereka dapetin Genesis supaya bisa turtle. Yap. Tapi ternyata tanky banget ya. Iya. Gak tumbang-tumbang dan dibalikin semuanya akhirnya. Malah buying time ya sebenarnya dilakukan oleh Genesis dengan hadirnya Alim juga. Ini suatu informasi komunikasi yang luar biasa. Perfect turtle bakal didapatkan oleh Kazakhstan. Gak ada hambatan untuk mereka dapetin hal tersebut. Keunggulan udah mulai menjauh, 3.000 gold udah dipegang oleh Kazakhstan. Tapi jangan lupa, Kazakhstan gak boleh sampai gak disiplin. Berkaca dari game pertama mereka juga udah unggul, tapi dengan satu kesalahan mereka bisa dikalahkan. Yap. Apalagi untuk adu retri nanti ya. Iya. Di Lord yang memang harus diwaspadai oleh Kazakhstan. Tapi menurutku di sini mereka sudah unggul cukup jauh sih. Apalagi Kashinya tiap kali dia ada onward, ini backupan di belakang juga selalu masuk. Ya, bentar lagi Kashi udah pegang ke arah flicker. Dalam hitungan detik, berarti team fight-nya bakal segera muncul nih. Pergerakan menuju ke arah mid lane, bakal coba untuk dikejar. Sosok dari Aizen. Exportnya bakal coba untuk berada di garis depan. Coba untuk mengusir mundur, tapi ternyata Last Insanity defensif yang dia lakukan bener-bener kena press habis-habisan dari teman-teman dari Kazakhstan. Iya, dipakai untuk kabur ya Last Insanity-nya. Dan Baxia Shield Unity hanya untuk melihat map di bagian depan, membuka vision bagi Mongol. Dan lihat bagaimana ZX Aura juga yang sudah mulai mendekat. Tortoise Poisons masih siap sebenarnya. Dan ini bisa saja ditabrak kalau Kazakhstan ingin menabrak. Wah, bener ditabrak Om Flicker dan juga onwardnya menuju ke arah Aizen. Dan lihat, kira-kira armornya udah pecah. Reward manipulation coba untuk dilakukan, tapi Aizennya nggak selamat. Teritori dibuka dari Red ini benar-benar mengganggu anak-anak dari Mongolia. Hilangnya export, gak ada lagi pro laner yang bakal memberikan badan terhadap anak-anak dari Kazakhstan. Ya, lebih ke squishy hero sebenarnya untuk Mongol di sini, di mana tiap kali mereka berusaha untuk membuka, itu ada 3 badan di garis depan bagi Kazakhstan, apalagi Genesis ya. Dimana kalau memang gak ada source yang bisa nge-burst down dia, ya udah itu semua source lawan akan terbuang secara cuma-cuma. Wah, tapi lihat ZX Aura masih bisa menggocek onward dengan adanya Tondrosnya, sehingga masih selamat lagi nyawa dari ZX Auranya. Ini ZX Aura nggak dikasih space sama sekali sih untuk bisa dia unjuk gigi, untuk dia bisa farming, untuk dia bisa lebih unggul 1 level atas Genesis. Tapi sekarang Lord-nya udah mulai hadir di lane of Dang. Ya, apalagi memang tebal-tebal semuanya kan. Yang mau ditarget yang mana dulu nih? Kazakh tebal, Genesis tebal, terus juga Kashi tebal. Iya. 3 hero tebal yang selalu berada di barisan depan dan marksman yang ini bisa kabur sekarang. Nggak bisa digapai dengan mudah. Betul, ada mau nggak mau dengan Pancer ataupun dengan Phantom Execution nantinya. Ya, apalagi kalau tinggal invest battle mirror image, ditaruh di belakang, dia bisa ngepok dikit, terus balik lagi. Balik lagi cabut. Ya, beda kan dengan Beatrix yang cuma kandalin tactical reposition dia. Iya. Dimana range-nya memang pendek banget untuk tactical reposition.
Dan Alim yang udah unggul dari segi gold udah pegang 3 item sakralnya dia. Item attack speed. Attack speed semua. Iya, memang kekinian ya. Kekinian. 2023 pokoknya semua harus serba cepat. Serba cepat. Iya, makanya attack speed masuk tuh. Start dari Januari kan item baru, Corrosion. Iya. Iya kan. Dan itu membuat dari Alim nggak sealim itu ternyata mainnya. Waduh, ini udah mulai kumpul juga sih. Kalau untuk metode kumpul seperti ini jelas ini sangat-sangat menguntungkan bagi Kazakhstan. Jelas, mau nggak mau dari Mongolia harus coba untuk meninggalkan ZX Aura untuk melakukan stay push sendirian. Wah, ini momen nih. Udah mulai ada Iron Hook yang dilakukan. Kasihnya masih coba untuk menyelamatkan diri, tapi Last Insanity belum bisa menamparkan siapa-siapa. Tapi ternyata masih ada satu ZX Aura. Forbid yang menjadi korban pertempuran barusan bersama dengan Ethan. 2 player ternyata benar-benar di outplay oleh anak-anak Kazakhstan di saat Lord yang berjalan dengan leluasa di arah top lane akan menghancurkan base turret. No, masih ada Bebex dan juga ZX Aura. Yap, itu nice moment, cuman memang belum punya item yang memadai untuk bisa cepat menumbangkan Edith tadi, Kashi. Dan bahkan Kashinya sempat menggunakan Primal Radia untuk keluar dan memberikan sedikit damage. Masih Insanity mencoba untuk melakukan defensif, tapi Alim. Alimnya bakal coba untuk diselesaikan. Ada penta eksekusi yang dilakukan dan akhirnya ZX Aura melakukan hal tersebut. Tapi ZX Aura tertinggal di arah belakang. Tahu terus dia gak Bebek, sempat Bebek. belakang siapa-siapa. Bebex mencoba untuk memfollow up damage, gak bisa. Tapi di arah belakang Kazak langsung bisa diselesaikan. Dan akhirnya 2 player Kazakhstan berhasil di take down walaupun pertukaran Bebex dan juga ZX Aura. Yap, dengan satu base turret yang harus pecah juga di bottom lane, tapi Mongol mungkin mereka memiliki sedikit asa sekarang. Dari Bebex yang mendapatkan Husklaw juga tadi, meskipun memang dia tumbang ya, tapi retail di late game kalau memang bisa jaga posisi. 3 hero badan yang tadinya berada di barisan depan ini harus waspada. Dan ada 2 blade armor, bisa jadi ini adalah kunci juga untuk Kazakhstan agar bisa menang atas Bebex. Iya lagi, karena dua-duanya ini yang frontlanernya semua nih. Iya, Kennedy sama terus Kazak. damage dia kan heavy crossbow, splash Iya. damage. Bisa kena tuh akhirnya. Muntrat-muntrat damage-nya. Ya, tapi mungkin bisa ditutup dengan Husklaw sih. Ya. Ya, pada lifesteal ya. Ya. Dan dengan dia udah pegang ke arah Berserker Fury, Husklaw kritikalnya udah makin memadai banget. Dan ada Windtalker untuk tambah attack speed. Tapi sementara kayaknya Wind of Nature bakal ada di tangan Alim. Dan bener aja. Ya, mungkin satu item yang memang dibutuhkan sekarang sih kalau mau Wind of Nature juga. Buat Bebex ya. Buat Bebex ya, buat jaga-jaga dari Blazing Duet ya. Karena dari posisinya Kazakhstan mereka punya 3 magic damage. Kashi karena si Strat ya kan. Iya. Dan ini sebenarnya jadi dilema juga untuk marksman dari lawan. Wah, yang dilema kayaknya Aizen gak bisa kabur dengan leluasa. Masih ada satu flicker, tapi reward manipulation dari Red. Coba untuk mengusir mundur anak-anak dari Mongolia. Aizen udah terkena 1 pot kristal, sedikit HP-nya. Dan dia masih bisa selamat. Udah gak ada. Hijau-hijaunya udah gak ada. Wah, itu kalau ada bakaran lagi ya. Kalau misalnya ada glowing one aja. Tapi memang sudah ada glowing one, cuman lagi cooldown mungkin buat Red. Iya. Jadi gak tumbang dan akhirnya Lord yang kedua jatuh ke tangan Kazakhstan. Jadi ini perfect objektif untuk mereka sekarang. Aku ngeliat dari sini memang Forbid harus coba untuk lebih dewasa untuk mengambil ultimate sih. Kalau dalam kondisi tertekan seperti ini mungkin ambil karena reward manipulation bisa menjadi kunci juga. Jelas sih. Kayaknya Tapi- memang real world sih yang paling optimal ya. Karena kan banyak hero jalan kaki juga ya. Iya, atau mungkin ketika kondisi mereka udah sedikit renggang, udah sedikit enak, ambil penalty zone, ambil teamfight jangka panjang juga untuk teman-teman dari Mongolia. Betul. Mereka punya damage dari Bebex, mereka punya ZX Aura juga, dan Last Insanity juga bisa ngebantu penalty zone kopian yang dilakukan oleh Forbid. Iya, tapi sekarang Lordnya bakal berjalan menuju ke bottom lane. Tempat di mana base turret sudah pecah juga dan pemain-pemain Kazakhstan mereka kumpul di top lane. Terlihat kali ini dengan Magic Sentry yang membuat Kazakhstan tampaknya harus berhati-hati sedikit, tapi mereka langsung fokus untuk mendapatkan mid turret. ZX Auranya terlalu offset, penalty zone dalam masuk, gak ada Tondros lagi untuk dirinya. Nggak bisa lagi menggocek-gocek dari serangan yang dibangun oleh Kazakhstan. Bakal reward manipulation dari Red. Musir mundur Ethan, mencoba untuk kabur tapi ternyata bakal sulit. Base turret udah hilang, flickernya juga 1. Base turretnya bakal terlepas begitu aja. Coba-coba dari Kazakhstan yang 1. Blazing Duet dilakukan oleh Alim, tapi dia base-nya bakal diamankan oleh Kazakhstan. 1 sama.